Telah diketahui bahwasanya agama Islam di Sulawesi Selatan bukanlah agama yang telah ada sejak nenek moyang, melainkan agama baru yang masuk dan diterima pada awal ke-17 Masehi. Islam tidak langsung muncul begitu saja dan tersebar dengan sendirinya. Tentu ada peran tokoh yang berjasa menyebarkannya, sebagaimana khasanah sejarah penyebaran Islam di wilayah lain. Tokoh penyebar Islam di Sulawesi Selatan sendiri dikenal dengan Datuk Tulua atau Tiga Datuk, yang dengan senang hati sekaligus dengan jiwa tabliknya rela menyampaikan dakwah-dakwah Islamiyah hingga menyebarlah agama Islam hingga seperti saat ini. Penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan dimulai sejak awal abad 17 atau di akhir abad 16. Dan pada proses penyebaran rupanya kerajaan Goa lah yang berperan besar, bahkan dalam jangka waktu kurang lebih 6 tahun. Kemudian diterima sebagai agama resmi kerajaan kembar Goa Talo. Serta di sanalah dikatakan kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan telah menerima agama Islam. Jikalau kita menengok pada historiografi tradisional, tentu kita akan menemukan 3 orang mubalik dari Minangkabau yang merupakan tokoh penyebar Islam di Sulawesi Selatan, yaitu Datuk Ribandang, yang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar khotib tunggal, adalah seorang ulama dari Kota Tangah, Minangkabau, yang menyebarkan agama Islam ke kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara. Lebih lanjutnya, Matulada dalam bukunya Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa setibanya Datuk Ribandang di Pelabuhan Talo, kemudian beliau melaksanakan sholat yang tentunya membuat masyarakat heran. Berangkat dari sinilah, sang raja pun menemui Datuk Ribandang yang tengah melakukan sesuatu yang terlihat aneh. Namun di tengah perjalanan, sang raja malah bertemu dengan orang tua dan menanyakan hendak kemana sang raja. Setelah menjawabnya, orang tua tersebut menulis sesuatu di atas kuku ibu jari sang raja Talo, tak lupa mengirim salam pada orang yang tengah berbuat aneh yang dimaksud, yakni Datuk Ribandang. Sesampainya di pantai dan bertemu dengan Datuk Ribandang, beliau pun membaca tulisan orang tua yang ada pada kuku ibu jari sang raja, yang merupakan lafaz surat Al-Fatihah. Maka disinilah awal mula pengenalan agama Islam. Sedangkan dalam sejarah lain, dikatakan bahwa awalnya Datuk Ribandang hendak berdakwah ke kerajaan Kutai, hanya saja masyarakat di sana belum memungkinkan. Alhasil, Datuk Ribandang pun ke Makassar atau kerajaan Goa bersama dengan 2 saudaranya, yaitu Datuk Patimang atau Datuk Sulaiman, dan bergelar khotib sulung, adalah seorang ulama dari Kota Tangah, Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke kerajaan Luwu. Dalam menjelaskan dakwahnya ajaran tauhid yang menjadi pegangannya, dengan metode mempergunakan kepercayaan lama Swirsatu Lagaligo sebagai cara pendekatan. Datuk Ritiro, bernama asli Nurdin Aryani atau Abdul Jawad, dengan gelar khotib bungsu, serta dalam menjalankan dakwahnya beliau melakukan pendekatan tasawuf, sehingga dalam proses penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan dikenal dengan 3 mubalik asal Minangkabau, yang mana pada proses menyebarkan agama Islam ketiganya membagi wilayah. Datuk Ribandang yang ahli fikih berdakwah di kerajaan Goa dan Talo, sedangkan Datuk Patimang yang ahli tentang tauhid melakukan syiar Islam di kerajaan Luwu. Sementara Datuk Ritiro yang ahli tasawuf di daerah Tiro dan Bulukumba. Selain itu, 3 mubalik di atas dalam proses islamisasi di Sulawesi Selatan menggunakan pendekatan akomodatif, adaptasi struktural dan kultural, yaitu melalui jalur struktur birokrasi lewat raja, adat istiadat, serta tradisi masyarakat lokal.
sehingga dari sinilah seolah menggambarkan bahwa Islamisasi di Sulawesi Selatan adalah melalui pintu Istana Raja. Maka tak heran jikalau 3 mubalik di atas dianggap paling berjasa dalam mengembangkan agama Islam di Sulawesi Selatan, terutama pada 3 daerah yaitu Goa, Luwu, dan Bulukumba. Sekalipun demikian, daerah yang paling dominan dalam mengembangkan agama Islam adalah Kerajaan Goa, bahkan menjadi pusat penyebaran agama Islam pada daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan.